Tanah Bali. Kisah Yuda Sanggabuana. Aku terus berjalan. Tanganku tak lepas dari mustika bumi di dada. Energinya memberikanku ketenangan. Lorong itu berakhir pada sebuah ruangan luas dengan dinding yang berlapis emas, tanpa tiang, tanpa jendela, lantai kristalnya seperti cermin yang bisa memantulkan segalanya. Aku berdiri mematung di tengah ruangan itu. Dinding-dindingnya terlihat menyilaukan, tapi bukan kilau itu yang membuat dadaku terasa sesak, bukan pula hawa dingin yang menggigit tulang. Yang membuatku tak bisa bergerak adalah sosok yang ada di ujung ruangan. Sosok itu berdiri diam. Tubuhnya terbungkus jubah hitam yang menjuntai menyentuh lantai. Wajahnya tersembunyi di balik tudung lebar. Namun dari auranya saja aku tahu dia bukan manusia biasa. Getaran kekuatan yang terpancar darinya seolah menggetarkan tubuhku. Langkahnya ringan namun bergema dalam kehampaan ruangan. Yuda Sanggabuana. Suaranya rendah, serak, seolah berasal dari kedalaman goa. Kau telah sampai sejauh ini, tapi perjalananmu belum selesai. Aku menggenggam ketiga mustika, nafasku mulai memburu. Siapa kamu? Tanyaku dengan nada curiga. Apakah kau penjaga istana ini? Sosok itu tidak menjawab. Dia justru mengangkat kepalanya perlahan, dan ketika angin berembus, tudung kepalanya tersingkap. Darahku seketika membeku. Wajah itu, ya, itu adalah wajahku. Matanya sama, bentuk rahangnya pun sama. Bahkan gurut kecil di bawah pelipis kirinya sama dengan yang aku miliki. Tapi dia bukan manusia. Matanya seperti mata ular, kulitnya bersisik emas, dan cahaya merah samar berpendar di sekeliling tubuhnya. Tatapannya terasa menusuk, tanpa rasa, tanpa belas kasihan. Tubuhku mulai menegang, mustika di tanganku perlahan bergetar. Akhirnya kau melihatku, katanya lirih. Aku adalah kau. Dan bila kau menyerah pada darahmu, bila kau tidak menahan amarah, bila kau biarkan kekuatan siluman itu menguasai jiwamu, tubuhku menegang. Dia adalah sisi lain dari diriku, sosok yang selama ini sekuat tenaga ku tolak, bagian terdalam yang selalu saja ku pendam, siluman yang ada di dalam darahku, yang haus akan kekuasaan. Sosok itu melesat secepat kilat. Tinju pertamanya menghantam telak di dadaku, membuat tubuhku terpental menghantam dinding istana. Aku terbatuk dengan keras. Sakitnya terasa sampai ke paru-paru. Aku bangkit tertatih. Mustika geni kini menyala dengan ledakan api. Aku balas menyerang dengan semburan api yang menghanguskan lantai. Tapi sosok itu hanya tertawa. Dia menangkis api itu dengan telapak tangannya, lalu melemparkan energi panas yang jauh lebih panas ke arahku. Aku panggil mustika banyu. Selimut air langsung membungkus seluruh tubuhku menjadi tameng menahan gelombang api. Tapi kekuatan itu tetap menghantamku dengan keras. Aku berseru keras demi menghadirkan kekuatan mustika bumi. Tanah mereka, akar-akar menjulur dari lantai istana, membelenggu kaki dan juga tangan lawanku. Tapi dia justru menyerap kekuatan tanah itu dan membalas dengan menghancurkan akar-akar yang membelenggunya dengan kuat. Aku nyaris tidak bisa bernafas. Seluruh tubuhku terasa remuk, lututku gemetar. Kau terlalu manusiawi, Yuda, katanya pelan. Dan kau tidak layak menjadi pewaris tiga mustika. Aku mendunduk, getaran tanah terus terasa menghujam. Tapi justru di tengah kehancuran itu, aku merasakan sesuatu, sebuah getaran dari dalam dada. Mustika bumi bersinar dengan lembut dan terasa hangat. Lalu mustika banyu menyusul, kemudian mustika geni
Ia tidak membara, tapi bergetar dengan pelan. Ketiga musika itu berpendar satu persatu, lalu menyatu, menciptakan cahaya putih yang mengelilingiku. Aku menarik nafas, bukan untuk membalas dengan kekuatan, tapi untuk mengerti. Kau benar, kataku. Aku adalah manusia, tapi juga siluman. Aku adalah keduanya, dan aku tidak pernah memilih salah satu, karena aku adalah aku. Sosok itu terpaku, matanya membesar, tubuhnya mulai retak seperti kaca. Tidak, tidak mungkin. Ya, bisikku sambil melangkah maju. Kau bukanlah musuhku. Kau adalah bayanganku. Dan ingat, bayangan tak akan pernah bisa mengalahkan cahaya. Seketika, tubuhnya pecah menjadi debu hitam lalu melayang, menyatu dengan cahaya di sekelilingku. Keheningan menyelimuti ruangan. Dinding-dinding istana yang semula keemasan kini berubah bening seperti kristal, dan di tengahnya muncul sebuah pintu besar dengan ukiran naga dan sosok manusia bersayap. Aku mendekati pintu itu, wayang Braja Wisesa terasa berat di punggungku, seolah menahan langkahku dengan seluruh dosa masa lalunya. Setiap langkahku terasa seperti menapaki jalanan berduri, tapi aku harus menyelesaikan tugas ini. Tidak boleh ada yang sia-sia. Tanganku sedikit gemetar saat membuka pintu itu, dan ketika akhirnya pintu itu terbuka, dadaku seketika berdegup kencang. Di depanku terhampar ruangan luas dengan dinding batu penuh ukiran layaknya candi. Di tengahnya berdiri altar emas yang memancarkan keindahan sekaligus keangkerannya. Itu dia, tempat suci itu. Aku melangkah mendekat, namun ketika diriku berdiri tepat di depan altar, mendadak ada semburat cahaya yang meledak dan menyambar. Aku jatuh tersungkur. Tubuhku seakan dihantam oleh badai petir dari segala arah. Lalu sunyi, terlalu sunyi. Aku membuka mata perlahan-lahan. Aku masih di depan altar itu, tapi semuanya tampak berbeda. Langit berwarna merah darah. Altar emas itu telah berubah menjadi singgasana yang terbuat dari batu hitam yang berkilau. Di atasnya ada seseorang yang berdiri gagah, tinggi, tegap, berselendang emas dan mengenakan udeng Bali yang bertatakan batu hitam. Tubuhnya dibalut busana kebesaran kerajaan lengkap dengan hiasan leher dan sabuk yang berukir, namun matanya seperti kosong, seperti lubang neraka yang tak berdasar. Mata itu menatapku seolah tahu segalanya tentang diriku. Dia tersenyum, lalu berjalan turun dari singgasananya. Akhirnya kau sampai juga, keturunan darah ular. Suaranya bergema dari segala arah. Nada bicaranya seolah mengandung ancaman, godaan, juga kehendak yang tak bisa ditolak. Aku mundur satu langkah. Wayang Braja Wisesa masih berada di dalam tas di punggungku. Musik bumi masih berdenyut keras di dalam dadaku. Tidak perlu takut, katanya pelan. Aku tidak datang untuk melukaimu. Justru sebaliknya, aku datang untuk menawarkan pilihan. Aku mengatupkan rahang. Apakah engkau yang bernama Braja Wisesa? Dia tertawa. Suara tawanya membuat tanah di sekitaran bergetar. Ya, betul. Aku adalah Braja Wisesa, raja dari segala raja yang disembah oleh para leluhurmu jauh sebelum agama datang, yang ditakuti oleh para dewa dan yang disanjung oleh para iblis. Tiba-tiba dunia di sekitaranku berubah, kabut gelap melingkar, lalu mulai muncul gambaran-gambaran, tapi terlalu nyata untuk dianggap sebagai halusinasi. Aku melihat istana yang menjulang tinggi, berbentuk campuran arsitektur kuno dan modern, terbuat dari emas dan juga kaca. Ribuan pasukan berseragam berdiri berbaris, lalu bersujud ke arah singgasana. Di singgasana itu, aku duduk dengan ponga, bermahkota, berselimut jubah naga, wajahku dingin dan agung. Di sekelilingnya
para raja, para pemimpin dunia, para kaisar, para sultan, bahkan tokoh-tokoh mistis yang selama ini hanya muncul di dalam dongeng, semua berlutut di bawah kakiku. Aku terperangah, lalu terdengar suara bisikan halus di belakangku. Kau bisa menjadi ini semua. Cukup, kau biarkan aku hidup kembali. Jangan pernah kau segel, jangan pernah kau usir, maka dunia ini akan menjadi milikmu. Ilusi itu mulai berputar. Aku melihat rakyat bersorak-sorai menyebut-nyebut namaku, melihat pulau-pulau saling terhubung oleh jembatan emas, melihat mayang kemuning berdiri di sisiku berbusana permaisuri. Dia terlihat tersenyum bahagia. Aku mulai goyah. Tanganku terangkat setengah, hampir menjemput tawarannya. Namun mustika bumi yang ada di dalam dadaku bergetar dengan keras. Panasnya terasa menyengat, seperti cambuk kesadaran yang memukul dengan keras. Ilusi itu retak. Aku mundur satu langkah. Kilasan singgasana itu hancur. Suara sorak-sorai rakyat menghilang, dan kini aku kembali berdiri di depan altar batu yang suram. Braja Wisesa menatapku. Senyumannya kini lenyap. Kau menolak takdirmu? Aku menggeleng pelan. Aku bukanlah penguasa. Aku adalah penjaga. Aku adalah penebus kesalahan para leluhur yang mungkin terlalu rakus. Dia mendesis pelan, kemudian dari tubuhnya keluar kabut hitam. Kalau begitu, kau memilih jalan yang bertentangan, maka bersiaplah darah ular. Aku akan mengajarimu apa itu arti dari penderitaan. Tanah di bawah kakiku tiba-tiba saja mereka menganga. Seperti mulut raksasa, Braja Wisesa melayang turun. Tanganku spontan memegang dada, merasakan mustika bumi yang bergetar hebat. Bukan hanya untuk memberikan aku kekuatan, tapi juga untuk memperingatkan kalau diriku saat ini sedang berhadapan dengan sesuatu yang kuat dan juga buas. Mari kita akhiri semua ini, bisik Braja Wisesa. Dia mengayunkan tangan, menciptakan angin yang menggulung lalu memadat menjadi pedang raksasa. Seketika pedang itu melesat ke arahku. Aku melompat menghindar, tapi terlambat. Sisi pedang itu menyayat paku. Darah muncrat kemana-mana, menodai tanah yang telah mereka. Aku terhuyung tapi memaksakan untuk tetap berdiri. Belum sempat diriku menarik nafas, Braja Wisesa sudah datang menerjang. Pukulannya menghantam dadaku seperti palu godam. Aku terlempar jauh hingga menghantam dinding. Tulang rusukku berderak, pandanganku mulai kabur. Nafasku tercekat di tenggorokan. Lemah, ejeknya. Bahkan ular pun lebih gagah saat sekarat. Aku bangkit, mustika bumi berdenyut, membalut luka-lukaku perlahan, tapi tak cukup cepat untuk menyamai gerakan musuhku. Braja Wisesa datang mendekat lagi. Dari telapak tangannya keluar rantai berapi yang panjang dan membara, bergerigi seperti duri. Dia menyabetkannya ke arahku. Aku mengelak, tapi ujung rantai itu sempat mencabuk lenganku. Dagingku terkoyak, mengeluarkan bau daging yang terbakar. Aku berteriak antara marah dan putus asa. Menyerahlah, Braja Wisesa meraung. Berikan tubuhmu dan biarkan aku kembali datang menguasai dunia. Aku menyeringai getir, darah meleleh di bibirku. Kau pikir aku bodoh? Aku lebih memilih mati daripada harus menjadi budakmu. Braja Wisesa tertawa keras. Dari tubuhnya mulai keluar sosok-sosok lain, bayangan-bayangan hitam menyerupai monster-monster dari mimpi buruk. Seekor ular berkepala manusia, seekor burung garuda bersayap, compang-camping berparuh hitam, dan raksasa bermata tiga dengan kulit meleleh seperti lilin. Mereka semua serentak menerjang ke arahku. Aku berteriak keras, membangkitkan semua sisa-sisa kekuatan mustika yang ada di dalam tubuhku. Mustika bumi merespon. Cahaya hijau jamrut meledak dari dalam dadaku. Tanah di bawahku mengeras, membentuk lingkaran perlindungan. Akar-akar raksasa mencuat, membelit. Monster-monster itu mengoyak tubuh-tubuh mereka hingga hancur menjadi debu.
Namun, sosok Brajawisesa tidak terganggu. Dia melompat ke udara lalu mengayunkan rantainya ke arahku. Aku mengangkat tangan, menciptakan tameng dari tanah dan juga akar demi bisa menangkisnya hingga benturan keras itu pun terjadi. Aku terdorong ke belakang, terseret di atas batu-batu tajam. Tubuhku seakan remuk, rasanya seluruh persendianku terlepas. Kau, kau hanya memperlambat kematianmu. Geram Brajawisesa. Dia kembali mengayunkan rantainya berkali-kali, menghantam tamengku yang mulai retak. Aku mengatupkan gigi. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Kalau bertahan, aku pasti mati. Kalau menyerang tanpa rencana, aku juga pasti akan mati. Aku harus menemukan cara. Harus. Dalam sekejap, aku menundukkan kepala. Ayunan rantai itu luput, lalu menghantam tanah dengan keras di sampingku. Dengan semua kekuatan yang tersisa, aku melompat ke arah depan, menerjang langsung ke arah sosok tubuh Brajawisesa. Tanganku menyala hijau, energi mustika bumi mengalir menuju kepalan tangan. Brajawisesa terkesiap, tapi tak sempat untuk menghindar. Pukulanku menghantam telak dadanya dengan keras. Tubuhnya terempas ke arah belakang, menabrak altar batu hingga retak. Asap mengepul dari lukanya, tapi ia tetap berdiri pola lalu menyeringai. Darah hitam menetes dari sudut bibirnya. Bagus, bagus, katanya pelan. Pertunjukan baru saja dimulai. Aku menarik nafas. Darah menetes dari pelipis, siku dan juga lututku. Di dalam hati aku tahu pertarungan ini belum berakhir dan sosok Brajawisesa masih jauh lebih kuat. Brajawisesa berdiri di hadapanku dengan tatapan penuh ejekan. Dia lalu mengangkat kedua tangannya perlahan-lahan. Tanah di bawahku bergetar dengan hebat. Retakan menganga lebar menelanku hidup-hidup. Aku berteriak. Sang tubuhku terjerembab masuk ke dalam jurang kegelapan. Kemudian brak! Aku terhantam keras di atas tanah yang asing di dunia lain, alam gaib. Udara berwarna merah darah mencekik leher seperti kabut beracun. Langit berdenyut-denyut, tak ubahnya urat nadi raksasa. Tanahnya berlendir. Setiap langkahku terasa lengket dan juga berat. Sosok Brajawisesa melayang di hadapanku. Matanya bersinar merah menyala. Lalu ia berkata, "Disinilah akhir hidupmu, manusia ular, di tanah kelahiranku, di dunia yang diciptakan dari segala keputusasaan." Aku menggertakkan gigi, merasakan mustika bumi berdetak di dalam dadaku, tapi kekuatannya seolah tertahan, seolah tempat ini menelan energi bumi. Aku mengangkat kedua tangan, mencoba memanggil kekuatan air dan juga api, tapi yang keluar hanyalah percikan kecil. Brajawisesa terkekeh. Dia mengangkat tangannya, lalu dari dalam tanah ratusan tangan-tangan hitam mulai bermunculan, menjambak, menarik, mencengkram kaki, tubuh dan juga lenganku. Aku berontak, tapi tangan-tangan itu terlalu kuat. Brajawisesa bertolak pinggang lalu menunjuk dengan tegas, "Tunduklah, serahkan tubuhmu dan aku akan memberikanmu kehormatan, menjadi wadah abadi dari kekuatanku." Tubuh Brajawisesa tiba-tiba saja membesar. Kulitnya mengelupas, berubah menjadi batu hitam yang keras dan menyala seperti magma. Tanduk-tanduk runcing mulai bermunculan di kepalanya. Dari mulutnya berembus asap hitam dan pekat. "Inilah wujud asliku," geramnya, "sumber dari semua ketakutan dan raja dari segala penderitaan." Sosok itu kini menjelma menjadi raksasa menakutkan setinggi puluhan meter. Langkah kakinya menghancurkan tanah, suaranya memecah udara. Aku berteriak keras. Mustika geni di dalam perutku menyala. Mustika banyu di lenganku bergetar dengan hebat. Mereka belum ingin menyerah. Mereka memberontak bersamaku. Aku membiarkan semua kekuatan itu mengalir, membiarkan mereka semua bersatu padu. Tubuhku bergetar dengan hebat. Tulang-tulangku seolah patah dan membentuk ulang. Kulitku membiru seperti samudra. Urat-uratku membara merah seperti magma. Tulang belakangku menonjol, membentuk deretan sisik yang keras dan membajak. Aku mengaum keras. Tubuhku membesar, terus saja membesar hingga menghancurkan semua tangan-tangan hitam yang mencengkram. Dalam sekejap, aku bukan lagi manusia.
Aku adalah naga raksasa, naga bumi, naga api, naga air. Gabungan kekuatan ilmu Nogo sejagat dengan 3 mustika. Tubuhku sepanjang ratusan meter, berlapis sisik hijau zamrud, berkilat api di sela-selanya, serta sayap-sayap yang lebar dari kabut air. Aku mengibaskan sayapku, menciptakan badai yang menghantam Braja Wisesa. Dia tersentak mundur, menggeram, lalu menerjangku. Pertarungan brutal dimulai. Cakar melawan cakar, taring melawan tanduk. Aku menerkam wajahnya, kulitnya keras seperti batu, tapi cakarku mampu menghancurkannya. Braja Wisesa menghantamkan tinjunya, membuat aku terempas. Aku membalas dengan kibasan ekor yang meremukkan tulang-tulang raksasanya. Braja Wisesa meraung, mengangkat tanah, lalu melemparkannya padaku seperti meteor. Aku membelanya dengan membuka mulut lebar-lebar, menyemburkan energi gabungan dari tanah, api, dan air. Ledakan dahsyat terjadi seolah menghancurkan separuh dunia ini. Braja Wisesa terhuyung. Aku melesat, menerjang dadanya, mencengkram jantung kegelapannya. Dia menjerit saat cakarku merobek dadanya dan merogoh jantungnya. Dalam sekejap, wayang Braja Wisesa melayang keluar dari dalam tubuhnya seiring jiwanya yang tercerabut. Aku menangkap wayang itu dengan cakar besarku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Dengan satu kibasan sayap, aku menghujam ke arah bawah, menghantam tanah merah, menciptakan sebuah retakan besar di bawah sana. Kulihat kilatan emas altar itu, tempat suci yang sejati yang tersembunyi dari semua ilusi. Dengan satu gerakan, aku menghujamkan wayang itu ke arah altar suci istana emas. Gemuruh mengguncang dunia. Langit merah pecah seperti kaca. Braja Wisesa meraung panjang. Teriakannya menggema menembus langit. Tubuhnya hancur, tercerai-berai, hilang menjadi debu. Dunia merah mendadak retak. Semua kembali menjadi gelap. Aku terhempas keluar dari alam gaib, kembali ke dunia nyata. Di puncak Gunung Abang, di hadapan istana emas yang kini bersinar terang, tubuhku mengecil kembali menjadi manusia. Lututku lemas. Aku tersungkur, tapi mulutku tersenyum saat melihat istana emas itu memudar lalu menghilang, menyimpan kembali semua rahasia yang tidak seharusnya terungkap. Selesai, selesai, bisikku berdangin. Ya, aku telah berhasil mengalahkan sosok Braja Wisesa. Aku telah berhasil menyelamatkan dunia. Namun jauh di lubuk hatiku, aku tahu semua ini bukanlah akhir dari segalanya. Aku mencoba untuk berdiri. Nafasku terasa berat, tubuhku penuh luka dan juga darah di dalam dada. Mustika bumi, mustika geni, dan mustika banyu berdenyut dengan pelan bagai 3 jantung yang berdetak dalam satu irama. Aku mengangkat wajah. Langit di atas sana membentang, memperlihatkan ribuan bintang yang berpendar seakan menyambut kemenangan kecil ini. Namun sebelum aku benar-benar merasa lega, sosok itu muncul di hadapanku. Yang Semar, tak lagi dalam rupa manusia tua renta, melainkan sosok yang agung, berjubah putih keperakan, bermata dalam, seolah memandang hingga ke dalam jiwaku. Dia melangkah mendekat, tenang. Tangannya bertumpu pada tongkat kayu yang tampak biasa, namun memancarkan kekuatan yang tak terbatas. Kau telah menang, Yuda, katanya. Suaranya lembut, seperti desir angin yang berhembus di antara pegunungan. Namun ingatlah, ini bukanlah akhir. Aku menatapnya, masih ternganga dengan lutut yang terasa goyah. Iblis akan selalu ada, lanjut Yang Semar. Dia tidak pernah benar-benar mati. Dia akan muncul lagi dalam bentuk yang lain, dalam wajah baru, dalam hasrat manusia, dalam ketamakan, dalam kesombongan, dan juga kebencian. Aku mengepalkan tangan. Apa yang harus aku lakukan, Eyang? Eyang Semar tersenyum. Tetaplah menjadi cahaya di dalam kegelapan. Kau bukanlah manusia biasa. Kau adalah jembatan antara dunia manusia
dan dunia yang tak terlihat. Dia mendekat, meletakkan telapak tangannya di atas kepalaku. Hawa yang hangat itu seketika menjalar ke seluruh tubuhku, menyembuhkan segala luka-lukaku. Saat kegelapan datang kembali, kau akan tahu. Dengarkan panggilan hatimu dan ingat, kau tak sendirian. Aku menduduk dalam. Ketika aku mendongak lagi, sosok yang semar sudah pergi, menyisakan angin yang berhembus menyejukkan. Aku berdiri terpaku sejenak sebelum akhirnya menoleh ke arah jalur yang membawaku naik tadi. Ya, saatnya untuk pulang. Dengan langkah tertatih, aku mulai menuruni lereng Gunung Abang. Setiap langkahku terasa berat, bukan karena kelelahan, tapi karena kesadaran bahwa iblis akan selalu kembali dengan segala keangkara murkanya. Aku berjalan pelan-pelan, melintasi hutan yang kini tampak biasa tak lagi hidup dan coba menghalangi jalanku seperti tadi. Langit berubah kemasan saat fajar memancarkan cahayanya. Di tikungan jalan setapak, aku melihat Maria yang berlari ke arahku. Wajahnya penuh dengan kecemasan, rambutnya kusut, bajunya kotor oleh tanah dan juga ranting. Yuda, serunya terengah-engah, ia hampir jatuh saking lelahnya. Aku menyongsongnya. Begitu kami berdua bertemu, Maria langsung memelukku erat-erat. Kamu gak apa-apa? Aku takut kalau kamu... Aku di sini. Jawabku pelan memotong ketakutannya. Kami berdua berdiri cukup lama dalam pelukan itu, membiarkan beban yang kami berdua tanggung selama ini luruh perlahan. Sampai akhirnya kami ingat kalau kami berdua bukanlah siapa-siapa dan langsung melepaskan pelukan dengan perasaan yang menjadi canggung. Jaka, bagaimana kondisi Jaka? Tanyaku coba bersikap biasa. Dia ku bawa pulang ke penginapan. Aku titipkan dia dengan petugas resort. Lalu kemudian aku langsung kembali kemari. Sejak tadi aku mencari-carimu dan aku sangat khawatir, Yuda. Aku mengerutkan kening. Ya, semoga saja Jaka baik-baik saja. Kami berdua pun bergegas kembali ke penginapan. Dan ketika akhirnya kami tiba di sana, aku lihat Jaka sedang duduk di teras bungalow sambil mengunyah sepotong roti. Wajahnya terlihat santai, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda trauma. Begitu melihatku, Jaka langsung melambaikan tangannya. Woi, lama amat. Kamu itu jalan-jalan kemana aja sih, Yud? Aku dan Maria saling pandang. Aku berjalan mendekat. Jaka, kamu nggak apa-apa, Jak? Jaka mengangkat bahu. Aku cuma ingat kalau kita itu tadinya mau naik gunung, terus nggak tahu lagi. Kayaknya aku ketiduran deh, Yud ya. Bangun-bangun, udah ada di sini. Aku tertegun, mustika di dalam dadaku bergetar pelan, seakan memberitahu kalau itu lebih baik biarlah Jaka tetap hidup di dalam dunianya yang damai. Aku tersenyum tipis. Kamu memang unik, Jaka. Ya iya dong, seru Jaka sambil tertawa. Aku menatap langit biru di atas kami. Dalam diam aku tahu perjalanan ini bukanlah perjalanan terakhir kelak. Aku harus kembali bertempur melawan kegelapan baru yang mungkin lebih licik dan mungkin lebih kuat. Tapi untuk saat ini ku biarkan diriku bernafas lega, merasakan hangatnya mentari, melihat senyum manis Maria, mendengarkan tawa dari Jaka yang sumbang tapi terasa menghidupkan. Dan untuk saat ini aku masih punya waktu. Matahari bersinar cerah di atas hamparan laut biru. Gelombang menggulung ke pantai berpasir putih, menciptakan irama alam yang mengundang siapapun untuk melupakan dunia sejenak. Aku dan Jaka berdiri tepi pantai, menatap papan selancar di tangan kami masing-masing. Siap-siap kalah kamu, Yud. Aku ini jagonya selancar, seru Jaka dengan gaya so jagoan padahal papan di tangannya terbalik. Aku mendengus. Yang bener aja, Jak. Kamu itu naik delman aja mabok kok. Maria tertawa kecil. Ia mengenakan topi pantai lebar, wajahnya berseri-seri. Aku mau lihat siapa nanti yang jatuh duluan, katanya sambil mengacungkan jempol siap dengan kamera di tangannya.
Tak perlu berlama-lama, Jaka lebih dulu berlari ke arah laut. Papan selancara diangkat tinggi-tinggi, tapi sayang, baru saja beberapa langkah, ia terpleset lalu jatuh tersungkur ke pasir, membuat Maria tertawa terpinggal-pinggal. Aku hanya geleng-geleng kepala. Belum apa-apa kamu udah nyungsep, Jaka, Jaka. Licin ini, bela Jaka sambil bangkit dengan gaya sok keren padahal seluruh wajahnya belepotan pasir. Hari itu, kami menghabiskan waktu berselancar atau lebih tepatnya berusaha berselancar. Beberapa kali aku berhasil menaklukkan ombak-ombak kecil sementara Jaka lebih banyak terguling-guling seperti bola lotre. Maria duduk di tepi pantai, merekam kami dengan ponselnya sambil tertawa. Setelah puas bermain ombak, kami bertiga duduk di warung seafood di tepian pantai, menikmati hidangan laut yang segar. Jaka menghabiskan 3 piring cumi bakar seorang diri, membuat aku dan Maria sampai geleng-geleng kepala. Jaka, kamu itu makan buat 3 orang, komentarku. Aku ini butuh tenaga banyak, Yud. Capek tadi habis lancar, jawabnya sambil menyeruput kerang saus padang dengan suara berisik. Keesokan harinya, kami menemani Maria untuk berburu barang antik di pasar seni. Di antara tumpukan patung kayu dan juga lukisan tua, Maria sibuk memilih-milih dengan mata berbinar. Yuda, coba lihat ini, serunya sambil menunjukkan sebuah cermin bundar berhiasan ukiran kuno. Aku mengangguk berpura-pura mengerti seni, sementara Jaka di belakangku bergaya aneh di depan cermin, membuat wajah konyol sampai si pedagang tersenyum geli. Tak terasa, hari mulai beranjak sore. Untuk pertama kalinya sejak aku berada di sini, aku merasa damai. Tidak ada mustika, tidak ada iblis, hanya ada tawa dan ombak dan juga hangatnya persahabatan. Namun, sepertinya semua hal indah, liburan ini pun harus berakhir. Hari terakhir kami tiba, kami berkemas, meninggalkan semua kenangan indah dan membawa pulang oleh-oleh seadanya. Di pelataran parkiran resort, sebelum kami pergi, Maria berdiri di hadapanku, wajahnya sedikit memerah. Yuda, katanya ragu sejenak. Aku menatapnya. Maria melangkah maju lalu mencium pipiku. Rasanya hangat, ringan, tapi cukup membuat darahku berdesir. Dari samping terdengar suara Jaka yang protes. Aku juga mau dong kecupan perpisahan. Aku kan juga ikut berjuang. Maria hanya tertawa kecil lalu mencubit pipi Jaka keras-keras sampai sahabatku itu mengadu seperti bocah. Itu cukup sebagai kecupan untuk kamu, Jaka, kata Maria. Jaka merenggut sambil mengusap-ngusap pipinya. Saat mobil kami meninggalkan penginapan, aku menoleh sekali lagi demi melihat Maria yang melambaikan tangan. Ya, selamat tinggal Pulau Bali. Perjalanan baru kelak akan datang, tapi untuk saat ini aku memilih menikmati setiap detik ketenangan ini. Menjelang malam, aku tiba kembali di kamar kontrakanku. Suasana di luar jendela telah berubah, bukan lagi suasana asri resort yang tenang dan juga nyaman, melainkan suara dangdut remix yang meraung dari kamar kontrakan sebelah. Aku mendesah panjang sambil melempar ransel ke pojok kamar. Kontrakan mungilku masih sama seperti sebelumnya. Kasur yang tepos, tumpukan buku di sudut, dan kipas angin yang mengeluarkan bunyi setiap kali ia berputar. Dari kejauhan terdengar suara teriakan yang familiar. Tahu bulat digoreng dadakan, anget-anget, wak wow. Aku menutup wajah dengan bantal, setengah tertawa, setengah pasrah. Selamat datang kembali di dunia nyata, Yuda, gumamku pelan. Tapi nanti dulu, ya, aku tahu ada satu lagi yang pasti akan segera muncul, sesuatu, oh bukan, atau lebih tepatnya seseorang yang tidak pernah bisa lama berpisah dariku. Dan benar saja,
Di pagi berikutnya, saat aku baru akan hendak menyeduh kopi, aroma harum melati itu mendadak memenuhi seisi ruangan. Aku memutar badan di depan pintu, berdiri sosok Mayang Kemuning. Rambutnya yang panjang itu berkibar pelan, matanya menatapku dengan tatapan yang tak ramah, penuh dengan kecurigaan. "Kemana aja kamu?" Suaranya lirih tapi syarat dengan tuntutan. Aku mengangkat alis, mencoba tersenyum senatural mungkin. "Kamu kan tahu, aku habis liburan ke Bali sama Jaka," jawabku sambil menuang air panas ke dalam gelas. Mayang mendekat, langkahnya ringan seolah melayang. "Aneh, biasanya aku bisa lihat kamu, tapi kok kali ini aku nggak bisa. Seperti ada kabut tebal yang menutupi penglihatanku." Aku terkekeh kecil, menahan rasa bersalah yang tak kenapa malah jadi terasa konyol. "Ya, nggak tahu. Mungkin karena aku lagi ada di seberang lautan, atau mungkin karena aku sedang berada di tempat yang banyak mustikanya ya. Jadi mungkin banyak energi gaib yang kuat. Jadi jadi ya pandanganmu tertutup," jawabku gugup sekenanya. Mayang Kemuning menyipitkan mata. Atau mungkin kamu sengaja ya menutup dirimu karena kamu sedang bersama perempuan lain. Ayo ngaku." Aku tersedak kopiku sendiri. Enggak mungkin dong," jawabku cepat. Mayang melipat tangan di dada. Aroma cemburu dan kecurigaannya bisa kurasakan makin memuncak. Sebelum aku sempat mengutarakan alasan lain, terdengar suara ketukan keras dari arah pintu. Duk duk duk, duk duk duk. "Yud, buka Yud. Aku boleh-oleh nih," teriak Jaka dengan suara konyolnya yang terdengar sangat familiar. Aku mengutuk dalam hati. "Ah, ngapain sih dia kesini?" gumamku. Dengan langkah berat, aku mulai membuka pintu. Jaka langsung masuk ke kamar kontrakanku dengan semangat seperti anak kecil membawa hadiah sambil mengibas-ngibaskan beberapa lembar foto di tangannya. "Nih Yud, lihat foto-foto hasil liburan kita di Bali. Wih, ada yang keren banget Yud. Nih, lihat nih. Pas kamu hampir jatuh dari papan selancar." Aku berusaha merebut foto itu sebelum Jaka sempat memperlihatkan foto yang lain, tapi terlambat. Ya, terlambat. Salah satu foto itu terlepas dari tangannya lalu melayang jatuh ke lantai persis di hadapan Mayang Kemuning. Di dalam foto itu terlihat aku dan Maria sedang tertawa bersama dan berdiri sangat dekat. Di dalam foto lain, Maria terlihat menggandeng tanganku. Romantis banget ya Ida. "Wah, aku aja sampai riut. Wah, payah kamu," kata Jaka sambil menepuk-nepuk bauku. Suhu ruangan di sana mendadak naik drastis. Aku bisa melihat ekspresi Mayang yang membara dan Jaka yang tentu saja tak bisa merasakan apa-apa. Tapi sialnya, Jaka malah sibuk memamerkan foto-foto yang lain. Dia tidak sadar kalau dia sedang meniupkan bara api yang siap membakar sisi kamar ini. Wah, nih, lihat nih. Ini ada foto kalian berdua tuh waktu cari barang antik. Waduh, udah kayak pasangan yang mau kawin lari. Keren banget Yud. Mayang Kemuning semakin mendekat, menggenggam erat selendang kuningnya. Aura gaibnya berpendar dengan halus, membuat bulu kuduku seketika merebah. Aku melirik ke arah Jaka yang masih terlihat asik sendiri. Lalu aku melirik Mayang Kemuning yang tampak siap membaku menjadi batu. Aku menghela nafas panjang. Sepertinya liburanku yang ceria itu resmi berakhir, tergantikan dengan interogasi supranatural dari kekasih gaib yang tak pernah jauh dariku. Ya, selamat datang kembali di kehidupanmu Yuda. Selesai. Wow, luar biasa kisah Yuda Sanggabuana. Oh, kisah dari Walensky. Seru banget di sini. Bagaimana akhirnya Yuda Sanggabuana berhasil menyegel kembali sosok Brajawisesa di Gunung Abang. Waduh, jadi liburan Yuda bersama Jaka ini penuh dengan pengalaman spiritual yang mana bersama Maria ya. Akhirnya Maria juga menunggu di bawah akhirnya. Waduh, seru banget ya. Dan mereka akhirnya sempat dalam satu hari itu jalan bareng-bareng ke pantai itu. Pantainya pantai mana ya? Kuta atau mana tuh? Dan mana di sini main selancar. Saya suka nih
sama sosok Jaka ya. Sosok Jaka benar-benar bikin suasana menjadi hidup. Dan bagaimana di sini Maria langsung ngecup lagi ngecup si Yuda ya. Jaka ngiri. Dan biasa dong di ending nongol deh si cerewet nih Mayang Kemuning. Tapi aneh ya, kenapa Mayang Kemuning tidak ikut muncul di tanah Bali dan juga tidak membantu Yuda pada saat Yuda sedang bertarung melawan sosok Brajawisesa ya. Agak bingung juga apakah Yuda memang sengaja menutupi dirinya supaya Mayang Kemuning gak ganggu liburannya. Wah, nggak tahu juga nih. Yang jelas Mayang Kemuning udah marah banget, si Jaka si rese banget, datang ke rumah kontrakan nggak pakai ngomong, nggak pakai apa, langsung nunjukin, oh, Yuda nih fotonya nih, waduh gawat banget ya kan. Pas banget lagi jatuh di kakinya Mayang Kemuning, pas foto dia lagi sama Maria, blasteran Prancis Jawa ya kan. Waduh, ini makin seru aja. Dan untuk kelanjutannya Yuda ini nanti kan yang di Tanah Bali ini sudah selesai 3 hari berturut-turut ya teman-teman ya. Dan insya Allah nanti minggu depan itu akan ada kisah Yuda lagi, yang mana di sini pertemuan Maria dengan Mayang Kemuning nih. Waduh, nih kayak gimana nih ya? Karena Maria ini kalau saya lihat-lihat juga ya, Maria ini kan salah satu penyuka ini ya barang-barang antik, pasti dia ada kelebihannya juga deh tuh kayaknya deh. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Walensky atas kisahnya yang luar biasa. Dan buat teman-teman yang suka baca, wajib nih mengunjungi karya karsa daripada Walensky dan juga bisa mengikuti atau follow Twitternya Walensky. Sekali lagi terima kasih Bang Walen, dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah Yuda Sanggabuana barusan. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain terkait kisah Yuda Sanggabuana ini, yang mana yang biasanya di Ilo Entry, kami sekarang up di Ilo Bercerita ya. Untuk kisah Yuda Sanggabuana ini silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe Ilo Berceritanya, dan jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar nantinya bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.